Halo Sobat Core, selamat datang di Core Podcast Conversation Renewable Energy episode 9. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh energi positif ya. Perkenalkan, saya Sherly yang bakal jadi host kalian di Core Podcast Conversation Renewable Energy di episode kali ini. Di episode ke-9 ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang asik banget. Tentu aja sangat relevan dan menarik khususnya di bidang energi terbarukan. Topiknya dekat dengan alam, sederhana, tapi punya manfaat yang luar biasa, yaitu mikrohidro. Lebih tepatnya tantangan mikrohidro antara potensi dan realita. Nah, sahabat Core, bayangin aja aliran sungai kecil yang biasanya cuma kita lihat buat main air, ternyata bisa jadi sumber listrik buat nyalain lampu rumah, sekolah, sampai fasilitas desa. Keren banget kan? Dan pastinya kita nggak bahas ini sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang keren yang telah berkecimpung dalam penelitian dan pengembangan energi terbarukan, khususnya mikrohidro ini selama bertahun-tahun. Beliau akan berbagi wawasan mendalam tentang apa sih mikrohidro itu, potensi dari mikrohidro sampai tantangannya, dan mencapai keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan di era ini. Beliau adalah dosen teknik energi terbarukan sekaligus peneliti yang telah banyak berkecimpung dalam riset terkait mikrohidro. Baru-baru ini, beliau juga melakukan pengembangan mikrohidro untuk eduwisata di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dan studi kelayakan hampir di seluruh Jawa Timur dari tahun 2011 sampai 2015, membangun mikrohidro di Kecamatan Patrang pada tahun 2010. Yang kami hormati Bapak Insinyur Mikael Joko Wibowo MP. Nah, kabarnya hari ini Bapak? Baik, ya, cuacanya cerah. Oke, langsung aja sebelumnya, antarnews.com publikasi 21 Agustus 2024. Aludohong menyebutkan menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) merupakan salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengoptimalisasi sumber daya alam, seperti aliran air sungai yang saat ini hanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dapat dimanfaatkan sebagai PLTMH, sehingga dapat menghasilkan listrik dan mengoptimalkan sistem irigasi secara bersamaan. PLTMH tersebut bisa menjadi bahan edukasi masyarakat terkait kebermanfaatan sumber daya alam untuk energi terbarukan. Melihat artikel menarik ini, tentunya sebagai orang energi terbarukan ingin mengulik lebih dalam terkait mikrohidro ini. Baik Bapak, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Sobat Core mungkin belum tahu apa itu mikrohidro dan bagaimana mekanisme kerjanya sehingga mengubah energi aliran air menjadi energi listrik. Bisa dijelaskan Bapak? Baik, dari Sherly, terima kasih diundang oleh Komet dalam acara podcast ini. Baik, untuk mikrohidro sendiri itu awalnya di situ adalah ada perubahan energi. Jadi dari energi potensial air sendiri terus dialirkan diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik memutar turbin menjadi energi mekanik, dari turbin ke generator berubah menjadi listrik. Nah, itulah perubahan energinya. Sedangkan mikro itu sendiri adalah mikro itu relatif kecil, hidro itu air, artinya dari aliran air ya bisa menciptakan listrik. Nah, prosesnya seperti itu. Mekanisme dari untuk mendapatkan energi itu adalah air dialirkan, dia menabrak turbin macam-macam, macam-macam jenis turbin. Biasanya kalau mikrohidro itu cross flow, tapi tidak harus cross flow, ya turbin bisa. Nah, di situ nanti dia akan berputar
memutar, kemudian akan ditransmisikan ke generator. Nah, generator jadi listrik. Jadi intinya listrik diciptakan dari aliran air. Makanya yang penting di situ adalah debitnya, debit itu. Nah, dari mikrohidro itu ya untuk masyarakat itu kita nggak mengambil air, kita hanya mengambil aliran air itu. Kalau dikatakan itu debit, ya debitnya, debit aliran. Nah itu yang terpenting di situ untuk mikrohidro. Gitu, Pak Seli. Baik Bapak. Lalu setelah dengan berkenalan dengan mikrohidro ini, menurut Bapak seberapa besar sebenarnya potensi mikrohidro di Indonesia? Apakah benar kita bisa mengandalkannya sebagai salah satu solusi energi terbarukan? Ya, itu bisa ya. Bahwa potensi dari Kementerian SDM di tahun 2024 atau 2023 atau 2024 itu potensinya di Indonesia itu 95 gigawatt. Ya, gigawatt. Tapi yang baru termanfaatkan itu sekitar tujuan giwi ya gigawatt. Itu masih peluang masih banyak. Dan itu di energi terbarukan peluangnya di Indonesia itu potensinya adalah sekitar di sini 3.600-an berapa itu gigawatt. Itu masih baru digunakan baru 17 gigawatt. Berarti masih peluangnya masih banyak untuk energi terbarukan. Nah, dari pengalaman saya pernah meneliti ya, ternyata aliran-aliran kecil pun bisa. Artinya untuk nanti kegiatan dia dimanfaatkan untuk penerangan-penerangan, misalnya ada musola, ada jalan atau infrastruktur yang lainnya, biasanya seperti itu. Begitu, Mbak Sally. Kalau berbicara realita, apa tantangan terbesar yang biasanya muncul dalam pembangunan dan pengoperasian PLTMH, Bapak? Nah, ini banyak versi atau banyak ya. Ini kalau ini bersifat bottom up, artinya dari masyarakat dengan pemerintah, ya, pasti masyarakat itu mau bahwa itu milik mereka yang harus dipelihara karena manfaatnya sangat besar. Nah, kalau itu top down itu kadang-kadang karena dipaksakan, apakah itu karena ya istilahnya itu proyek pemerintah atau hanya sekedar menjalankan program pembangunan. Nah itu kadang-kadang masyarakat itu sulit untuk istilahnya ditata kelola untuk memelihara itu. Nah, mikrohidro kesinambungannya yang penting itu ada organisasi pengelola mikrohidro. Jadi mikrohidro itu cukup besar juga investasinya, tapi manfaatnya terus. Nah, itu perlu dihitung berapa lifetime-nya berapa, terus manfaatnya. Nah, itu kadang-kadang kalau tidak ada organisasi itu nanti rebutan. Nah, rebutan itu ada yang ingin mengelola, ada itu. Dan kadang-kadang saya juga nggak tahu kearifan lokal di masyarakat. Pernah ya kita sudah bangun itu pada rame ingin mengelola karena tahu bahwa pengelola itu dapat duit, uang bulanan itu. Dan pernah juga itu sebagian orang mengambil kabel, nah otomatis kan untuk kelangsungan, untuk pemanfaatannya itu akan terganggu. Nah itu tantangannya. Memang investasi untuk membuat mikrohidro itu cukup mahal. Nah, yang kedua, mindset dari masyarakat itu harus diubah bahwa listrik itu sangat penting. Satu, untuk misalnya untuk belajar,
yang kedua ya untuk hiburan, nanti bisa untuk televisi atau untuk alat elektronika yang lain lah, untuk ngecas HP dan sebagainya. Kalau udah ada, nah itu kan biasanya kalau di desa itu kalau sudah sekitar jam 7-an ke atas itu sudah sepi. Nah ini kalau ada listrik terang, nah, kehidupan akan baik. Nah suasananya akan desa itu jadi meriah lah, itu Pak Deli. Itu tantangan dalam pembangunan. Untuk dalam pengoperasiannya mungkin ada tantangan Pak? Pengoperasiannya otomatis pemeliharaannya harus rutin, punya murah pemeliharaannya. Di situ hanya satu, membersihkan sampah di inletnya, masuk itu supaya nanti tidak masuk ke pipa besar. Terus karena itu dinamis, artinya itu bergerak terus turbin itu, maka ada apa istilahnya dipelihara di oli, mana yang bergerak itu beroli, dan juga generatornya. Nanti kita lihat distribusinya lancar apa enggak, mungkin ada kabel yang kejatuhan pohon, nah itu yang harus untuk pemeliharaan operasionalnya. Jadi itu harus dilakukan secara rutin ya Pak? Ya rutin, otomatis di organisasi itu rutin, dan memang kita menarik iuran retribusi ke masyarakat yang nilainya jauh dari harga listrik PLN. Nah itu hasilnya. Selain tantangan teknis, pasti ada juga tantangan sosial dan ekonomi. Misalnya bagaimana penerimaan masyarakat atau biaya pembangunan yang sering jadi hambatan. Mungkin bisa Bapak. Nah, dari pengalaman ya, yang kami bangun, Politeknik Negeri Jember bangun itu mikrohidro yang murah sebetulnya. Dari anggaran sekitar 180 juta bisa menghasilkan 62 kilowatt. Nah, itu sampai nasional, sampai dikunjungi DPR juga waktu itu. Nah, untuk sosial itu mereka kadang-kadang ada yang namanya masyarakat macam-macam di situ. Itu ada yang iri, ada yang enggak, kan kelihatan kan. Berarti masyarakat rumah tangga itu bisa kelihatan punya TV, punya kulkas, bisa ada yang enggak punya. Nah itu kadang-kadang ada, tapi itu turun sedikit lah. Terus yang kedua, untuk pembentukan organisasi ya, itu kadang-kadang agak sulit. Nah itu harus benar, organisasi itu harus dibentuk. Di antaranya ada teknisi yang perbaikan itu, ada yang menarik iuran, ada yang perbaikan itu harus dilakukan tiap tahap, dan itu rutin dan berjadwal. Nah secara ekonomi ya, pernah Prabowo ya di Jember itu mereka dapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM itu ya untuk usaha produktif. Jadi listrik yang didapat itu kan siang kan lebih banyak, tidak banyak digunakan kan. Nah itu digunakan untuk usaha produktif, untuk kerajinan tempe dan tahu. Udah. Nah tapi ya itu mindset masyarakat itu yang harus benar-benar dilatih. Akhirnya ya kalau nggak didampingi atau masyarakatnya itu ya ini ya cuma hanya ramah aja. Itu ekonominya. Kalau ekonomi itu bisa untuk meningkatkan ekonomi desa masyarakat. Jadi listrik itu siang hari tidak banyak digunakan, yang bisa digunakan untuk macam-macam, produktif untuk stripping, untuk mungkin menggiling atau apa dan sebagainya, itu sebenarnya bagus. Nah, terus juga manfaatnya itu kalau
tahu juga lah itu bapak ibu di sana itu lah. Kalau sekarang ada listrik bisa nonton televisi, nonton sepak bola, berita dan sebagainya. Nah sekarang ya kalau tidak ada itu ya gelap-gelapan, bulannya nggak tahu apa. Nah itu bisa menekan apa mendukung program di keluarga berencana itu Pak Seli. Ya, itu. Kalau dilihat dari sisi keberlanjutan, bagaimana mikrohidro bisa mendukung energi hijau tanpa merusak ekosistem sungai dan lingkungan? Oh, itu. Jadi mikrohidro dibangun memang harus dimulai dengan studi kelayakan. Nanti apa penempatan kalau itu pakai bendung, di mana bendungnya. Nah, untuk masalah lingkungan hidup, pelestarian, itu mikrohidro itu sebetulnya sangat saling win-win solution lah. Jadi ini kalau itu manfaat masyarakat benar-benar ya, manfaat itu sangat baik untuk mereka ya, tentunya kita akan lebih banyak sosialisasi atau penyuluhan bahwa keberadaan air itu akan terus seperti ini kalau daerah atas hulunya itu hijau. Makanya harus penghijauan, perusakan hutan, penebangan pohon itu harus dihindari. Karena kalau air ini surut, otomatis listrik akan terganggu. Jadi ini tadi saya ulang lagi bahwa mikrohidro itu hanya memanfaatkan aliran air berupa debit air sungai itu. Jadi bukan tidak merusak. Itu manfaatan untuk lingkungan hidup. Jadi adanya mikrohidro ini tidak merusak lingkungan, malah memperbaiki lingkungan hijau, membuat lingkungan Bisa. hijau. Nah, kalau ini menyatu antara masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang sangat baik, itu dia akan otomatis akan mudah untuk menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Apakah ada inovasi terbaru atau strategi yang bisa membuat proyek mikrohidro lebih efisien dan berkelanjutan, terutama untuk wilayah pedesaan? Yang jelas ya, sekarang ini saya bersama mitra rekan itu sudah kita membangun ya, seperti layaknya listrik PLN. Artinya kan kalau kadang-kadang masyarakat itu kan yang tidak diinginkan itu kan listrik kadang-kadang kan voltasenya turun. Jadi nanti bisa terang, gelap, terang. Nah, itu juga akan merusak alat elektronika ya, seperti charger, TV tapi sekarang itu sudah dibuat ya, itu persis seperti listrik PLN, sehingga voltasenya itu smooth artinya itu tidak terjadi lonjakan. Ya sebetulnya sudah ada, kita sudah ada load elektronik D-nya PLD itu ada kontrolnya di situ. Jadi kontrol itu dibuat supaya voltase itu stabil. Nah, stabil. Itu jadi teknologi sekarang itu yang kami kembangkan itu. Jadi dibuat benar-benar smooth untuk voltase seperti listrik PLN. Jadi yang dari awalnya listrik dari mikrohidro itu yang masih naik turun jadi stabil. Stabil. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda dan sobat energi terbarukan di Indonesia yang suatu hari ingin berkontribusi dalam pengembangan energi mikrohidro? Ini dulu waktu krisis energi listrik ya, mikrohidro yang kami bangun di Patrang Jember itu banyak didatangi reporter TV swasta. Dan saya sendiri yang itu. Nah, intinya kalau listrik PLN pada
karena krisis keberadaannya itu kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Nah kalau mikrohidro yang kami bangun di situ nyala terus. Nah, sehingga mikrohidro itu sangat sebetulnya bermanfaat bagi masyarakat, sangat bermanfaat. Nah, prinsip mikrohidro adalah memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin. Nah itu untuk ya adik-adik ya yang mau membuat itu gampang ya. Dulu sebelum ada mikrohidro, masyarakat itu memanfaatkan aliran itu dengan seperti pakai drum itu dipotong tengah terus dibuat kayak baling-baling, itu memutar dihubungkan dengan generator buatan sendiri, itu sudah mendapatkan listrik. Namun kontrol itu belum dibuat, sehingga listrik itu ya kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, karena memang harus diatur oleh kontrol. Nah, kontrol itu mungkin sekarang itu sebetulnya mudah ya. Nah, saran saya ya mikrohidro itu mudah dibangun ya, secara umum bisa, karena hanya memanfaatkan aliran air dan turbin pun macam-macam. Seperti dia bisa memutar dan dia akan memutar generator, dan generator pun bisa dibuat sendiri. Itu. Jadi mungkin itu kontribusinya kayak para generasi muda ini membuat inovasinya ya Pak. Ya, inovasinya. Jadi seperti Mbak Sri dan kawan-kawan itu kalau melihat ya namanya Bu siapa itu, Bu Tri atau siapa itu yang jadi itu benar-benar ratu mikrohidro itu, sampai kemana-mana beliaunya, perempuan ada Bu siapa namanya Tri lupa. Nah itu kemana-mana itu untuk mikrohidro. Nah jadilah seperti itu. Nah itu yang harus peka ya, harus peka gitu ya. Lagi ini apa ya, kamu berapa ini mikrohidro. Wah, seru banget obrolan kita hari ini tentang mikrohidro. Dari cerita Pak Bowo, jadi kita makin paham bahwa energi itu nggak harus datang dari teknologi yang besar, yang rumit, justru dari aliran sungai kecil di sekitar kita. Ada peluang besar untuk membawa terang, meningkatkan kemandirian, dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Terutama untuk ini pemulihan ekonomi desa. Jadi orang desa itu bisa menerima informasi karena adanya listrik. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Insinyur Mika Joko Wibowo MT yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi wawasan sahabat energi semua, bahwa masa depan energi terbarukan itu bisa dari kita mulai hal-hal yang kecil dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk Sobat Energi, jangan lupa terus dukung gerakan energi hijau, cintai lingkungan kita, dan jadilah bagian dari perubahan yang positif. Yuk Sobat Kor, ajak sobat-sobat lainnya untuk mendengar podcast eksklusif dari Komen. Ikuti terus Kor Podcast di setiap episodenya hanya di Spotify. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode terbarukan lainnya. Saya Sally pamit undur diri. Seru banget obrolan kita hari ini tentang mikrohidro. Dari cerita Pak Bowo, jadi kita makin paham bahwa energi itu nggak harus datang dari teknologi yang besar, yang rumit, justru dari aliran sungai kecil di sekitar kita. Ada peluang besar untuk membawa terang, meningkatkan kemandirian, dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Ya, terutama untuk ini pemulihan ekonomi desa. Jadi orang desa itu bisa menerima informasi karena adanya listrik ya, itu. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Insinyur Mika Joko Wibowo MT yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi wawasan sahabat energi semua,
bahwa masa depan energi terbarukan itu bisa dari kita mulai hal-hal yang kecil dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk Sobat Energi, jangan lupa terus dukung gerakan energi hijau, cintai lingkungan kita, dan jadilah bagian dari perubahan yang positif. Yuk Sobat Core, ajak sobat-sobat lainnya untuk mendengar podcast eksklusif dari Komen. Ikuti terus Core Podcast di setiap episodenya hanya di Spotify. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode terbarukan lainnya. Saya Sherly pamit undur diri. Sebelum itu kita jaga dulu Bapak. Oke. Komen terus berkarya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.